Teknologi pendederan atau penggelondongan udang windu di tambak. Pendederan adalah tahap awal pemeliharaan benur sebelum dipelihara di petak pembesaran. Lama pemeliharaan sekitar 7-15 hari. Cara ini digunakan untuk membantu pertumbuhan larva udang menjadi benur yang siap untuk dibudidayakan. Pendederan udang windu berguna untuk mengurangi tingkat stres benur ketika berpindah dari lingkungan hatchery yang tertutup menuju tambak yang terbuka. Dengan begitu, daya tahan mereka terhadap virus dan bakteri pun akan meningkat. Tahapan pendederan udang windu. Pertama, persiapan lahan dan pengisian air. Petak tambak didesain sedemikian rupa sehingga kedap air. Umumnya, petakan pentokolan berbentuk persegi panjang ukuran 50-100 meter persegi, sehingga memudahkan untuk panen. Dasar tambak idealnya lebih tinggi dengan saluran sehingga proses pengeringan lebih sempurna. Untuk menjadi lokasi pentokolan, sebaiknya pilih calon lokasi dekat dengan sumber air tawar dan air laut yang bersih. Sumber tenaga listrik dapat dijangkau, akses jalan mudah dicapai, dan berada dalam kawasan pertambakan. Kegiatan persiapan lahan diawali dengan pengeringan tambak untuk mengoksidasi bahan organik. Proses ini berlangsung hingga tanah tambak retak-retak. Pengeringan juga berfungsi untuk eradikasi hama dan penyakit yang efisien. Pemberantasan hama menggunakan saponin. Pengapuran tanah dasar tambak, jenis kapur yang digunakan dapat berupa kapur pertanian atau dolomit dengan dosis berkisar 500-1000 kg per hektar. Setelah tambak sudah siap digunakan, dilakukan pengisian air kedalaman minimal 40 cm. Sebaiknya menggunakan air laut. Kolam hanya boleh diisi air setelah kering dan terpasang instalasi. Air masuk ke dalam kolam melalui pipa inlet dengan menggunakan saringan. Diendapkan selama 3 hari. Kemudian air kolam disterilkan dengan saponin. Selanjutnya penumbuhan pakan alami menggunakan urea dan TSP dengan dosis masing-masing 100 dan 50 kg per hektar. Kedua, penebaran benur. Dalam tahap pendederan, larva udang yang ditebar ke dalam kolam adalah minimal pos larva atau PL10 dengan pada tebar 500 ekor per meter. Sebelum benur ditebar, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi terhadap suhu dengan cara mengapung-apungkan kantong yang berisi benur di tambak dan menyiram dengan perlahan-lahan. Tindakan tersebut dilakukan hingga suhu air dalam kemasan plastik mendekati atau sama dengan suhu air di petakan yang dicirikan dengan munculnya embun di dalam plastik kemasan. Benur PL10 ditebar dengan kepadatan 500 ekor per meter persegi. Ketiga, pemberian pakan. Pada tahap ini, hal yang harus diperhatikan adalah jenis, dosis, dan frekuensi pemberian pakan. Pakan yang diberikan dapat berupa pakan alami dan pakan buatan. Tetapi jika larva masih berupa naupli, sebaiknya tidak memberikan pakan buatan. Pada tahap naupli, larva mempunyai persediaan makanan berupa kantong kuning telur di dalam tubuhnya. Pakan buatan diberikan ketika larva sudah menjadi zoea dalam waktu 40 jam. Pakan buatan yang diberikan harus berbentuk butiran halus yang bisa melayang di air sehingga bisa dimakan oleh larva. Sedangkan untuk pakan alami yang berupa fitoplankton hanya boleh diberikan sampai tahap maisis. Fitoplankton harus diganti dengan artemia ketika larva sudah berada di tahap post larva. Setiap tahapan larva memiliki dosis pakan yang berbeda dan bergantung pada ukuran dan kondisi kesehatannya. Pemberian pakan di petak pendederan diberikan 2 kali sehari. Dosis pakan yang diberikan pada hari pertama di pendederan adalah 80 gram per 100.000 ekor per hari. Setiap hari berikutnya dosis pakan ditambah 30 gram setiap hari sampai panen. Keempat, pengelolaan air. Pada tahap ini, air di kolam harus diganti secara rutin karena jika tidak, air akan mengandung sisa pakan dan feses yang akan membahayakan larva.
Pergantian air dilakukan untuk mempertahankan kondisi parameter air. Air yang baru harus mempunyai temperatur, salinitas, dan keasaman yang sama untuk menghindari stres pada larva akibat dari perubahan parameter secara mendadak. Kelima, panen benur. Pemanenan dilakukan jika benur sudah lolos stress test, salinity stress test, bebas penyakit, dan bebas dari luminescence bakteria. Pemanenan dilakukan dengan cara menyurutkan 40% air yang ada di dalam kolam. Setelah itu, pasang jaring dan buka saluran air kolam. Benur akan tertampung di jaring panen yang sudah terpasang. Jika sudah, pindahkan benur ke dalam ember yang sudah diisi air dan angkut benur ke wadah penampungan sementara dengan suhu 28 derajat Celcius. Setelah tahap pemanenan ini, benur sudah siap dibudidayakan di tambak.